Dalam poin ini saya ingin menekankan sebuah poin, karena di sini juga Masya Allah teman-teman kita aparat hadir, bahwasanya bahasan tentang jihad ini teman-teman, bahasan agama yang tidak bisa dihapus dalam syariat. Tetapi juga harus, jadi makanya harus dirincikan. Tidak bisa dihapus dari bahasan pengajian-pengajian karena Rasulullah SAW menerapkan sebagai bagian dari syariatnya sehingga pemahamannya sampai benar pada masyarakat. Karena ada orang berlebih-lebihan dalam memahami jihad sehingga mereka salah dan mengatasnamakan jihad seperti kasus membuat keonaran, membom diri sana sini. Ini semua hal yang buruk sekali. Membawa bahasa jihad, bahkan menganggap dirinya sudah masuk surga dengan membuat keonaran. Nah, ini kekeliruan. Membunuh diri bukan bagian dari jihad, bukan mati syahid. Bahkan di kancah peperangan pun kata para ulama dan jumhur ulama sepakat masalah itu, bahwasanya orang kalau masuk medan perang kemudian dia berusaha untuk mencari mati syahid, kalau dia terbunuh, kalau di zaman kita misalnya membawa bom lalu dia lempar ke musuh dan dia kena percikannya, kemudian dia mati ikhlas karena ingin mencari mati syahid, maka dia mati syahid. Tapi kalau dia membom dirinya di kancah jihad pun tidak dibenarkan. Bagaimana dengan di tempat-tempat aman seperti negara kita? Kemudian merusak citra jihad sehingga akhirnya banyak sekali orang yang alergi tanda kutip kalau dibahas tentang masalah jihad, karena seakan-akan itu berhubungan sekali dengan terorisme, padahal ini penyalahgunaan kalimat suci jihad. Begitu juga teman-teman sekalian dengan ada orang yang sama sekali tidak mau membahas masalah jihad karena menganggap ini tidak perlu dibahas dan bukan zamannya sekarang. Walaupun bukan zamannya, seseorang muslim harus menjelaskan masalah hukum agama, dalil-dalilnya, keutamaannya, sehingga kalau seandainya kita berhadapan satu waktu dengan memang agama Allah butuh dipertahankan, maka kita akan dapat pahala. Saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman kita aparat yang menjaga keamanan, baik kepolisian, tentara, tentang masalah ini. Ada hadis teman-teman yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat itu satu hari di sisi Allah maka sama dengan ribat satu hari di jalan Allah sama lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ribat artinya mengikat diri di perbatasan antara muslim sama orang non muslim bila setiap saat orang Islam bisa diserang. Artinya dia berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini di perbatasan antara muslim sama orang non muslim, satu waktu muslim mungkin dibutuhkan untuk keamanan negaranya, keamanan agamanya, keluarganya, harta mereka, maka satu hari saja berjaga-jaga ini sudah cukup lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, kata Nabi SAW, murabit, semua orang yang meninggal amalnya putus kecuali murabit. Murabit artinya orang yang pernah berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang non muslim, jangan sampai negara Islam atau agama Islam atau keluarga atau harta kaum muslimin dirampas atau diambil. Maka kecuali murabit amalnya berjalan terus, terutama pada saat dia meninggal di medan atau di tempat ribat itu. Ada satu poin penting di sini. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau baru meninggal beberapa waktu lalu, yang banyak sekali karya tulisnya di Indonesia pun sudah banyak diterbitkan karya tulisnya. Beliau mengatakan setiap negara muslim semestinya memiliki wajib militer untuk anak-anak mudanya, sehingga mereka terlatih setahun, 2 tahun dalam militer tersebut, sehingga pada saat negara, pemerintah ataupun agama membutuhkan mereka bisa siap setiap saat. Dan sementara mereka menunggu itu sampai mereka mati pun kalau mereka tidak dipakai jasanya, sementara mereka menunggu maka tetap dicatat mereka ribat setiap hari. Artinya apa? Kalau teman-teman aparat mengikhlaskan niatnya, ingin menjaga ketentraman agama, ingin menjaga ketentraman agama, negara, keamanan masyarakat, menjaga ya supaya tidak ada kekacauan di antara masyarakat, ini bisa terhitung ribat, dan ini menjadi amal jariah yang terus-menerus berjalan walaupun sudah meninggal. Dan ini teman-teman sekalian hanya butuh keikhlasan saja. Ini juga termasuk hal yang bisa membersihkan dosa-dosa.